Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen Hepriza Juwita MPDGR, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya di sini izin berkenalan, yaitu nama saya Syahrani Nofriyanti dari kelas 2C jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 12101219924 akan membuat tugas video presentasi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Yang pertama, apa itu hak? Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan pada seseorang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan rasa penuh tanggung jawab setelah melakukan hak. Dan warga negara berasal dari kata etimologis yaitu civis atau civitas yang berarti anggota warga. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu penduduk atau orang yang ada pada suatu negara yang harus melakukan hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu dasar hukum hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukum hak dan kewajiban negara ini telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai 34. Hak ini dijamin dalam UUD 1945 yang meliputi kebebasan beragama, berkumpul, berserikat, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, hak, dan kewajiban warga negara. Pertama, fungsi, hak, dan kewajiban warga negara meliputi mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Yang kedua, mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan beradab. Yang ketiga, menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, membela negara. Yang kelima, menjaga kedaulatan bangsa. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan, hak, dan kewajiban warga negara. Yang pertama, mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menghormati hukum yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pendidikan dan kesehatannya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga dengan rasa penuh tanggung jawab. Selanjutnya, jenis-jenis hak warga negara. Yang pertama, hak konstitusional. Hak konstitusional ini yaitu hak yang dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 seperti contoh, hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan. Yang kedua, yaitu hak hukum. Hak hukum ini yaitu hak kekuasaan atau kewenangan kepada subjek hukum yang dijamin pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu hak politik. Hak politik ini merupakan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti halnya memilih atau dipilih dalam pemilihan umum serta mengkritik akses pemerintahan yang berlaku. Yang keempat yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi seperti halnya pekerjaan dan usaha. Yang kelima yaitu hak sosial. Hak sosial ini adalah hak pada individu kepada individu lainnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan,
macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban warga negara terhadap negara. 1. Mematuhi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, membayar pajak. Yang kelima, mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap masyarakat, yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama umat. Yang keempat, menjaga toleransi antar sesama. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Yang keenam, membantu orang yang sedang kesulitan. Hak warga negara dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu memperoleh pendidikan yang layak, yaitu pelaksanaannya memperoleh pendidikan sesuai bakat dan minat seorang anak minimal 12 tahun. Yang kedua, memperoleh kesehatan yang layak, yaitu pelaksanaannya memperoleh pelayanan kesehatan yang baik sehingga mereka mudah dalam berobat, contohnya BPJS dan KIS. Yang ketiga yaitu terjamin kesejahteraan hidup. Pelaksanaannya itu mereka mendapatkan usaha dan pekerjaan dengan sesuai kemampuan mereka. Yang keempat yaitu bebas mengeluarkan pendapat. Pelaksanaannya itu semua warga bebas mengeluarkan pendapat pada pemilihan umum ataupun dalam suatu mufakat. Yang selanjutnya yaitu memperoleh bebas dalam beragama, yaitu bebas memeluk agama. Pelaksanaannya ini menjalankan ibadah sesuai dengan apa agama mereka. Selanjutnya, kewajiban warga negara dan pelaksanaannya. Yang pertama, taat dan patuh pada pemerintah, seperti halnya membayar pajak pada tempat waktu. Yang kedua, menjaga ketertiban umum dengan tidak membuat onar dan kegaduhan. Yang ketiga, menjaga keselestarian budaya dan bangsa. Dengan hal ini, seperti halnya kita sebagai mahasiswa atau pelajar, belajar seni budaya atau kesenian bangsa dengan baik. Yang keempat, menjaga sumber daya alam dengan cara menghijaukan kembali pepohonan atau reboisasi. Yang kelima, menjaga keamanan, yaitu dengan kegiatan Siskambling atau sistem keamanan lingkungan pada masyarakat. Selanjutnya, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Yang keempat, pembatasan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pelanggaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, tidak menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, tidak mengikuti kegiatan sosial, yaitu seperti halnya gotong royong, kerja bakti. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, melakukan aksi terorisme. Dan yang terakhir yaitu upaya dan penanganan hak kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Yang ketiga, menghormati peraturan yang berlaku dengan menaati peraturan lalu lintas dan membayar pajak. Yang keempat yaitu menghormati perbedaan ras, suku, agama, dan bangsa.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.